Oke, saya akan coba berikan tutorial bagaimana caranya mencetak gambar di papan, di kayu atau triplek ya, menggunakan mesin DTG A4 ya. Dan ini nanti insya Allah bisa jadi hiasan dinding ya. Nah, pokoknya pantengin terus videonya. Nah, jadi sebelum dicetak kita memang setting-setting dulu untuk tatakannya. Ini kira-kira berapa ini, Kang? 2 miliar. 2 mili ya? Permukaan head ke permukaan media cetak. Iya. Ini yang terpasang kan geplek. Ya. Nah, jadi permukaan head dianggap head nih ya. Iya. Jadi antara head ke permukaan cetak itu jaraknya 2 mili. 2 mili. 2 mili. Kalau sama koin itu gimana? Ya, setebal koin lah kalau Setebal koin ya. Jadi kita jadi sesuaikan dulu dengan media yang akan kita cetak. Nah, kalau memang ternyata papannya itu tebal ada sekitar 2 atau 3 cm, bisa juga itu nanti kita setting turun. Ya, Kang ya? Ya. Kita setting turun untuk bagian bautnya nih, ada bautnya nih. Nah, ini kita setting turun. Dan antara ini dengan head tadi paling tidak ada 2 mili. Oke. Gambarnya juga sudah saya siapkan ya. Ada gambar nenek-nenek merokok. Ada gambar macam-macam ini. Kayaknya unik nenek-nenek merokok nih kan. Nah, ini banyak sekali. Nanti kita lihat. Dan kita pun sudah siapkan untuk bingkainya ya. Bingkai-bingkainya sudah kita siapkan. Oh, ini sih pakai triplek ya. Kita pakai triplek. Ini hanya untuk sekedar test print saja. Memang bagusnya itu menggunakan jati Belanda atau kayu pinus. Tapi ini saya ingin membuktikan bahwa di kayu itu bisa dicetak gitu. Selanjutnya kita langsung ke proses pengcoatingan. Oke, Kang Bayu, start. Aduh. Gini nih prosesnya. Mula-mula, waduh. Terlalu banyak basa-basi. Jadi setelah ditumpahkan seperti tadi, diratakan dulu dengan menggunakan tangan ya. Syaratnya tangannya bersih. Khawatir nanti medianya malah jadi kotor kalau tangannya kotor. Nah, Kosroll juga bisa. Kosroll juga bisa ya. Nah, kita gunakan yang simpel dulu, Kang Agus. Yang semua orang punya nih, tangan. Nah, jadi digini-gini dulu, kayak dikasih pupur gitu loh. Ngasih pupur anak bayi. Pruk. Jadi dia nanti bentuknya jadi kayak kayak gini bentuknya. Kayak apa ya kalau kata orang Sunda, korodok ya. kayak model korodok lah. Setelah begitu barulah diratakan dengan satu arah. Nanti ini akan rata. Jadi itu bisa. Itu aja lah. Kayak ini aja ya. Ini murah, hanya menggunakan busa. Oke, kita lakukan hair dryer. Bisa juga kalau memang nggak ada ini dijemur juga bisa ya. Bisa juga kalau pengen nih kayu ini diwarnai gitu ya. Diwarnai putih dahulu juga bisa. Mungkin warnanya bisa lebih keluar. Tapi kalau untuk kayu yang sudah berwarna agak keputihan seperti ini ya sudah bisa juga dicetak. Jadi ini coating ini berwarna putih teman-teman, tapi kalau sudah kering dia jadinya transparan gitu. Nah, gitu. Jadi kalau untuk case HP itu kalau ada suntikan CC ya Kang Agus, kira-kira untuk case HP itu berapa CC ya? Untuk softcase HP kalau kita ukur pakai suntikan yang 1 cc ya suntikannya. Untuk satu softcase itu butuh setengah cc aja. Setengah cc. Nah, kalau untuk coating kayu dia kan permukaannya lebih besar ya. Iya, lebih besar. Kalau kita ukur pakai suntikan kurang lebih 2 cc saja. 2 cc saja, tipis sekali. Ya. Jadi penggunaannya sangat sedikit sebetulnya. Jadi gak usah tebal, yang penting permukaan yang akan dicetak itu udah ketutup coating.
coating 2 cc. Nah, Kak Agus, sekarang harga coating berapa nih langsung? 1 kilonya 140.000. 1 kilo 140.000. Ya. Kalau yang ada nggak kemasan kecilnya? Ada yang 250 gram, saya jual di 40.000. 40.000, Ya. 250 gram ya. Ya. Itu bisa untuk berapa banyak? Yang ukuran 250 gram itu bisa kurang lebih 300 softcase. 300 softcase. Ya, Waduh, tinggal bagi aja itu 40.000 bagi berapa, 300 ya. kurang lebih ya kurang 150 rupiah lah. 150 rupiah berarti untuk coatingnya tuh, sangat murah sekali. Jadi modal untuk mencetak satu case HP itu murah. Berarti kalau ini sekitar 300 rupiah ya coatingnya ya. 250 lah. 250 lah kira-kira untuk ini. Nah, kita akan coba test print 4 ya, 4 lembar ya, 4 gambar nih. Dan dengan gambar yang berbeda, jadi kita bisa lihat nih detailnya, bedanya gitu kan, hasilnya. Ini yang keempat. Oke, jadi sebelum kita mencetak nanti kita tes dulu warnanya keluar atau tidak gitu. Nah, ini kita tes dulu warnanya keluar atau tidak. Nanti kalau memang warnanya sudah bagus ya, kita tesnya pakai kertas saja. Kalau sudah bagus barulah kita lakukan proses pencetakan. Gambarnya sudah keluar, warnanya sudah keluar. Nah, kalau sudah begini bisa kita lakukan proses pencetakan. Oke, ini sudah kita siapkan beberapa lembar. Dan tadi juga sudah kita tes ya, warnanya sudah keluar. Sekarang kita mulai lakukan pencetakan. Nah, simpelnya yang nggak tahu gimana nyetak, kita pindahkan saja gambarnya di Word. Kita cetak melalui Word, Microsoft Word. Ini cara yang mudah. Nah, kemudian gambarnya di fullkan dulu. Oke, ini cara yang pertama. Kita menggunakan Microsoft Word. Langsung cetak print. Kemudian kita lihat ke properties. Ini pengaturannya high ya. Pakai inject foto ya. Inject foto ya. Dengan high. Ya. Oke, jadi untuk pengeprintan, untuk program yang sekarang kita tinggal masukin. Ya. Oke, ketika tatakan di belakang, Ya. kemudian kita tinggal klik print saja. Ya. Tadi masukinnya pakai tombol yang mana kan? Nah, ini ada 2 tombol ya. Ya. Yang atas buat masukin, Ya. kalau yang bawah buat keluarin. Keluarin ya. Ini coba kita tes yang bawah. Nah, itu dia bergerak ke luar. Oke, kita masukin lagi ya. Ya. Digit yang atas. Oke, setelah itu Tinggal klik print saja. langsung klik print. Oke, klik. Oke. Nah, kemudian Tinggal proses print. tinggal proses print. Kita lihat hasilnya seperti apa. Mau keluar. Nunggu error dulu gitu. Oh, mantap nih. Warnanya keluar kan? Tuh, lihat. Nah, ini gambarnya. Nah, itu. Gambarnya, nah ini hasilnya. Nah, ini kenapa? Ini seharusnya putih ya, bukan kekuningan. Tapi karena dasarnya ini kuning, jadi dia yang keluar bukan putih, dia agak kuning. Kayak gitu. Oke, kita hair dryer lagi. Ya. Oke, selanjutnya gambar nenek-nenek lagi ngerokok. Nah, langsung kita oke, print ya, print. Nah, ini sudah aturannya masih yang tadi ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sebelum kita cetak, kita masukkan dulu.
Oke, masuk. Nah, setelah masuk langsung kita cetak, klik print. Oke, proses berjalan. Oke, sudah jadi. Sini nih yang lagi ngerokok. Nah, ini gambarnya. Oke, kita hair dryer. Kira-kira sudah kering. Nah, sudah bisa. Kalau ini mantap nih. Ini tanpa dikasih warna dulu ya. Warna dasarnya langsung warna triplek itu sendiri. Yeah. Mantap. Langsung selanjutnya kita hair dryer lagi. Hair dryer lagi. Nah, itu tadi prosesnya ya, sangat mudah kan? Hanya memberikan coating, ya kan? Setelah diberikan coating, kita hair dryer, kita cetak. Setelah dicetak, kita hair dryer lagi. Nah, sangat mudah sekali mencetak menggunakan mesin D3A4. Dan kemudian seperti apa hasilnya setelah kita pasang di dinding? Yeay, seperti inilah. Nah, ini saya masih kurang bisa menata dan kurang bisa desain ya. Ini hanya gambar senemunya. Kemudian saya coba tata sebisa saya seperti ini. Dan mungkin kalau ini menarik, ya alhamdulillah gitu kan. Tapi saya yakin teman-teman semua lebih hebat dalam mendesain dan menata. Ya. Dan saya pun akan coba menerangkan kira-kira berapa sih HPP mencetak gambar di media sederhana ini. Ini saya menggunakan triplek ya. Triplek ini biayanya sekitar Rp500. Tapi saya gratis karena ini adalah triplek yang sisa ya. Sisa dari pembuatan box untuk pengiriman DTG. Kemudian kira-kira berapa bingkai ini? Untuk bingkainya ini hanya Rp1.000 ya. Ini hanya Rp1.000. Jadi saya dapat harga kayu itu hanya 1.000 per meter. Dan ini habis sekitar 1 meter ya untuk pembuatan ini. Kemudian kira-kira berapa biaya coating? Coating hanya Rp250 ya. Mencetak itu sekitar Rp1.000 ya. Sudah berikut dengan listriknya. Listriknya sangat kecil ya, karena hanya 30 watt ya. Hanya 30 wattan untuk D3A4. Nah, jadi sekitar ya 1.000 lah, nggak apa-apa dibulatkan 1.000. Jadi totalnya ada sekitar Rp2.750. Ya boleh juga kalau kita mau bulatkan menjadi Rp5.000. Silahkan ya, mungkin saja kalau di tempat teman-teman kayaknya lebih mahal, ya kan? Atau tripleknya lebih mahal bisa jadi. Tapi yang jelas untuk produksi seperti ini sangat murah, ya kan? Dan ini sangat pantas sekali menurut saya kalau mau dijual di atas 20.000, ya. Boleh kalau teman-teman mau hitung juga dengan biaya pengerjaannya, ya silahkan, karena kalau untuk biaya pengerjaan ini sangat relatif ya. Jadi saya tidak bisa sebutkan dan saya tidak bisa memberikan patokan ya. Silahkan, tapi yang jelas untuk modal untuk media ininya saja gitu kan, itu sekitar Rp2.750. Nah gitu aja teman-teman. Semoga semuanya sukses dan bisa order mesin ke stoker DTG. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.